Dun, lu sekolah yang bener ya. Biar ntar kalau udah gede bisa jadi apa? Ngebahagiain emak sama bapak kan? Tapi lu mesti inget pesen emak ya. Lu jangan main bola dulu depan bapak lu. Jadi kalau di belakang bapak boleh? Jangan mati dulu dong, Mak. Kasian sama bapak, kasian sama Madun juga. Semua ini emang salah Madun, Mak. Gak apa-apa, Dun. Nggak usah khawatir ya. Biar bapak lu emak aja yang ngadepin. Mendingan sekarang lu mandi, Gi. Iya, Mak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya, Ali, kita masuk final juga ya. Ini berkat kegigihan kita. Salah, Loli. Ini berkat Allah. Kita cuma suruh berusaha. Hei! Tugas gue kesini melumpuhkan kalian pas di final. Lo kelihatan sombong ya. Fatur emang teman kalian, tapi enggak di pertandingan. Kita siap untuk membantu tim Martin dalam Piala Final nanti. Menurut lo berdua gimana? Kita ambil aja salah satu dari mereka. Siapa tahu mereka bisa membantu tim kita untuk melawan timnya Madun. Gimana? Oke. Ya. Bagus. Gua milih lo. Ayo ikut gua. Kita berdua gimana? Cuci kaki lu di rumah berdua. Kotor. Gua bakal libat. Itu siapa sih? Ini pelatih baru era kita, namanya Jiko. Kita kudu bermain keras buat ngadepin era 3. Terus Bu Jessica bagaimana? Jiko ini titipan dari Bu Jessica. Ya, Babe sih belum ketemu. Tapi kalau menurut Jiko sendiri, dia kemari adalah suruhan dari Bu Jessica. Terus Be, Bang Jiko lagi ngapain tuh Be? Katanya latihan bola. Apa latihan tinju tuh Be? Benar tuh Be, kata Jenap, kayak orang autis. Udah dah, diem lo. Jenap, jangan lu bocorin cara latihan kita ini ke RW-nya si Madun yang udah masuk final. Iya Be. Jadi Bang, untuk melatih anak-anak biar menang, kita harus bersungguh-sungguh dan main kasar. Gua setuju. Terserah lu, apa aja kayak gue setuju. Yang penting tim kita menang. Ya nggak, Din? Iya, terserah apa kata Babe dah. Ayo, latihan lagi terus. Ayo. Gimana Bang Udin?
Maudin, kita pasti menang, Maudin. Oke. Masih kecil kau sudah bohongin bapak. Besarnya nanti mau jadi apa kau? Setiap hari bapak larang. Setiap hari kau langgar. Kau kecewakan bapak. Mau sampai kapan kau begini? Sampai Bapak ngizinin Madun main bola. Bapak tidak akan pernah mengizinkan kau main bola. Tapi Madun kepengen jadi pemain bola dunia, Pak. Jangan mimpi kau. Jangan mimpi. Bukankah kata Bapak hidup ini harus punya mimpi, Pak? Tapi mimpi kau itu terlalu tinggi. Tak mungkin anak kampung macam kau itu jadi pemain bola dunia. Kan Bapak yang bilang sendiri ke Madun. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Bang, dengerin dulu dong Bang sekali-sekali curhatan anak kita. Siapa tahu dia kesampaian jadi pemain bola dunia, Bang. Sapei tidak ingin anaknya jadi pemain bola. Sapei ingin anaknya pandai mengaji. Don, agama tidak pernah melarang olahraga. Tapi dampak dari sepak bola, banyak yang berjudi dan bertaruh di sana. Mau kau menanggung dosanya? Hah? Dan ingat, Don, Bapak tidak ingin kau jadi pemain sepak bola. Yang Bapak inginkan, kau jadi khalifah di muka bumi ini. Paham kau? Kau urus anak kau. Dun, diturutin kata bapak lu ya. Lagian Mak juga gak kebayang Dun kalau lo jadi pemain sepak bola dunia. Apa iya? Untuk menjadi pemain bola yang hebat, kalian itu harus berlatih tendangan kalian. Saya perlihatkan bagaimana tendangan yang kencang dan tepat. Yeah. Apa ini yang ayo mulai cepat? Itu dong. Aduh. Aduh. Ziko! Semangat! Ya elah, Jak. Lu ngapain kesini? Tuh. Lu tuh nggak bisa lagi ngelatih anak-anak, kasihan mereka. Jak, lu jangan macam-macam ya. Awas lu kalau macam-macam, lu bakal nyesel. Gua nih pelatih. Kok? Gua tuh nggak enak lah Bu Jessica. Gua tuh ditelepon dia buat ngelatih anak-anak, bukan lu. Jak. Udah deh. Yang penting tim itu bakal menang. Ya? Lu sekarang pergi.
Pergi. Wah. Nggak tahu gue pelatih apa. Gara-gara bola, Bapak jadi marah sama Madun. Kenapa Madun mau jadi pemain bola? Dun, Mak, Madun pengen jadi pemain bola dunia, Mak. Setiap orang tua ingin anaknya sukses. Apaan ya? Gue semangat. Waduh. Pada nggak becus ya. Baru nendang gini doang aja kalian nggak becus. Gimana gua ngajarin tendangan pakai tenaga dalam? Hah? Ngeden, Bang. Tenang. Pelatih. Emang. Nih, akan saya perlihatkan tendangan pakai tenaga dalam. Katanya pakai tenaga di dalam, tapi kagak ngefek. Ngapa asut? Asut aja ya. Bagaimana? Kok kamu latihan sendiri sih? Aku nggak
nggak mau dikalahin oleh Patur. Dendam itu kan dosa, Li. Aku bukan gendam, tapi ini motivasi buat aku. Itu sih gampang, Li. Berdoa dan berusaha juga bisa, Li. Yang penting gawang kamu nggak pernah kebobolan atau dibobolin sama tim lawan. Sekarang kita tendang. Apa kamu bisa tahan? Siap. Bagus, Li. Tunjukkan pada lawan kalau gawang kamu nggak bisa dibobolin. Oke. Sama, satu lagi. Selain gawang kita nggak pernah kebobolan, iman kita juga jangan kedodoran. Biar kita nggak dideketin sama setan. Sip, setannya lu. Nih. Wah, udah maghrib nih. Yuk, kita sholat yuk. Yuk, kita sholat yuk. Lu kenal gak sama tuh anak? Kagak. Sombong banget. Sholat aja sampai bawa bola. Deh, Li, jangan ladenin. Ini musola, tempat ibadah, bukan tempat berantem. Dan setiap orang harus menjaga lisannya, karena lisan lebih tajam dari pedang. Dun, anak emak yang paling ganteng, calon pemain sepak bola dunia yang bisa bikin negara ini bangga. Beliin emak kue pancong dong. Iya, Mak. Di warung Bang Mulyadi kan? Iya. Nih sebagai upahnya. Tapi kan Madun nggak boleh main bola, Mak. Bukannya main. Emak cuman mau lihat kemampuan anak emak. Nih. Pulangnya ke bawah tukang sampah tuh, Dun. Biarin, Mak. Boleh dibawa tukang sampah. Yang penting kasih sayang emak sama bapak gak akan pernah hilang sampai Madun tua nanti. Maksud lo? Madun pengen emak sama bapak panjang umurnya biar bisa nemenin Madun sampai tua nanti.
Mudah-mudahan aja dia nggak dibeli sama si Martin. Mudah-mudahan aja dia juga gak kenal sama si Martin. Yang jelas, Jangan ngintip saat orang lagi latihan. Bu, beli kue dong, Bu. kue apa ya? Kue pancong, Bu. Iya, ini kuenya ya, Dun. Semuanya berapa, Bu? Kagak usah bayar, Dun. Kok nggak usah bayar? Iya, lu kan udah bikin bangga kampung kita. Yang penting, lu menang di piala antar RW-nya. Don, lu jangan pernah ngimpi kalau lu bisa menang juara antar RW. Tur, gua pengen tahu kesetiaan lu sama gue. Sekarang lu berdua antem dia. Tin, jangan suka memperdaya orang lemah. Karena dengan kelemahannya, dia bisa bangkit lagi. Alhamdulillah ya Pak, tim RW1 bisa menang. Iya Rehan, tapi sayang, kamu tidak ada di antara anak-anak yang jadi pemain. Coba, kalau kamu ada di antara Madun dan anak-anak yang lain, Papa pasti jauh lebih bangga lagi. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madun, tumben lo bisa keluar rumah. Iya, Han. Tadi aku disuruh Mama beli kue. Oh iya, Han. Kamu kenapa nggak main bola aja? Kan sama bapak kamu dibolehin main bola. Kalau aja aku gak punya penyakit hernia, pasti aku bisa terus main bola seperti kamu, Dun. Masya Allah. Jadi kamu nggak main bola karena kena penyakit? Iya, Dun. Kalau ketemu orang biasakan ucapkan salam. Iya. Assalamualaikum. Lu semua kalau nggak ada kepentingan, pergi aja deh. Oh, pasti. Gua di sini cuma mau ngajak lo doang. Gabung tim Martin. Gue nggak kenal Martin. Dan gue nggak akan pernah mau masuk timnya Martin. Alah, sombong banget tuh, Jal. Saya ini. Jangan pernah remehkan kemampuan orang. Dan bilang sama Martin, gak semua orang bisa dibeli. Pergi sana. Oke. Besok kita latihan jam berapa? Kayak nanya. Biasanya latihan jam berapa? Iya, lupa bang.
Mau taruh di mana ini, Bang? Siapa yang nyuruh itu? Ayo bang, buat latihan besok. Buat latihan bola. Oh, latihan. Udah, taruh di situ. Udah nggak perlu diem di situ. Upahnya mana, Bang? Udah ntar gua titipin aja sama Jiko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah kenyang nih bang. Kalau gitu, saya pamit dulu. Sampai ketemu besok. Tempat latihan. Iya, Oke, iya. Cow. Iya. Cow. Bahasa apa sih dipakai cow? Kalau udah sampai abis tuh. Beh, cow itu tuh artinya salam. Salam dari Hong Kong. Kalau salam itu assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Nah, kalau cow dijawabnya apa? Tahu. Aku harus main bola. Ya Allah. Rehan, kamu main bola, Rehan? Hah? Ya Allah, kenapa Rehan main bola? Kalau begini kan Rehan jadi sakit, nak. Kenapa? Rehan, Bapak sayang sama Rehan. Gak usah pakai sayang-sayangan deh, Bang. Jadi abang mau balas dendam rupanya. Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Bruce Lee, ini bukan idenya si Martin buat ngebeli si Rijal. Tapi ini ide kita, biar kita selalu di tim dia. Hidup jadi penjahat itu selalu di bawah. Jadilah diri sendiri. Banyak omong lu. Kalian mau tanding lagi? Kekalahan pasti ada di kalian. Kemana si Madun? Kok nggak latihan lagi dia? Nggak apa-apa Bang Rasid. Si Madun lagi latihan nggak ada. Tapi pas lagi main nanti, si Madun harus ada Bang Rasid. Kayaknya si Madun udah nggak bisa diajak keluar deh. Soalnya dia udah punya ustadz pribadi. Lah kan babinya Ustadz. Masa sih pakai Ustadz pribadi? Iya, Bang P emang ustad. Tapi temennya Bang P yang ustad ngajarin si Madun juga. Aduh, gawat kalau gitu. Si Madun bener-bener nggak bisa ikut di pertandingan nanti. Gimana nih Bang Rasid? Memang kalau si Madun tidak ada, sangat berpengaruh terhadap kalian. Assalamualaikum, Bang P. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang PI, kita kan ngewakilin RW 1. Kita mau minta izin Bang PI. Izin apa? Izin buat Madun Bang, main bola. Bruce Lee. Berapa usia kau sekarang? 8 tahun Bang. Nah, bagus. Kau sudah hafal surat Yasin? Belum Bang. Kau tahu kenapa kau dilahirkan di dunia ini? Buat beribadah sama Allah Bang. Memang kalau mati nanti, kalian ditemanin bola? Enggak Bang. Siapa yang menemani kalian di kubur nanti? Amal Ibadah kita Bang. Bagus. Sekarang kalian masuk dan sholat. Ingat, sejak kecil kalian dekat dengan Allah, maka mati akan masuk surga. Sejak kecil kalian jauh dari Allah, maka kalian sengsara di dunia. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kita kan mau izin buat madun. Kenapa dapatnya ceramah? Ini bukan ceramah, tapi pencerahan. Lu yang mana jalan? Kau kok jalan pakai mata kau? Ini gua pakai mata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muka lu ngapa sih? Kok sangar banget sih? Aku sedang menunggu orang untuk berkelahi. Kenapa? Mau berkelahi kau sama aku? Jangan-jangan lu nggak dikasih makan sama si Kirana? Hah? Din, aku ini memang bukan orang kaya. Tapi kalau soal makan, aku berkecukupan. Sekarang aku tanya sama kau. Kau tadi makan apa? Sayur asem sama ikan asin. Sayur asam sama ikan asin? Ya kalah lah kau. Aku tadi makan daging kambing. Apa urusan sama daging kambing? Biar gua orang kaya. Kalau soal makan, mau sayur asem kek, mau ikan asin kek, no problem. Hah? Yang membedakan orang kaya sama orang miskin adalah nih, duit, money. Makan duit kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah. Ada apa ini? Saya mau ketemu sama Madun, Bang. Ada, Bang? Oh, tadi si Madun pergi dengan Ustadz Sidik. Ada apa ini Bu Aisyah? Oh, gitu. Saya juga ada perlu sama Abang PI. Iya. Hah? Mau ngomongin soal Madun, Bang. Ya, boleh. Ya kalau gitu kita bicarakan saja di rumah. Oh, iya, Bang. Din, aku jalan dulu. Bentar. Kan lu pernah bilang sama gua, kalau kita berjalan bukan muhrimnya, itu dilarang sama agama. Hah? Nah. Ya udah kalau gitu kita bertiga aja jalan. Nih. Nanti gua kalau ketahuan sama Bu Jessica, wih, bisa bahaya. Assalamualaikum. Den, mau kemana? Ya mudah-mudahan si Madun itu sudah pulang ke rumah. Kirana sayang, mau kemana? Gak usah pakai sayang-sayangan deh, Bang. Jadi abang mau balas dendam rupanya. Ya balas dendam apa? Bu Aisyah mau ketemu si Madun. Kebetulan ketemu abang di luar. Ya sekalian abang bawa ke rumah. Janganlah salah paham. Si Madun lagi ke masjid sama Ustadz Sidik. Udah biar aja susulin ke sono. Jadi abang gak terganggu kan? Janganlah gitu. Ya, biar abang susul aja dia ya. Biar abang susul aja si Madun. Tapi kau layani Bu Aisyah. Hormati dia sebagai tamu ya. Udah, jangan salah paham. Assalamualaikum. Salam. Bu Aisyah, saya ke masjid dulu Bu Aisyah ya. Si Madun ada di sana rupanya. Assalamualaikum. Ya. Ya, Mpok. Iya. Boleh nggak kalau ayah nanyanya yang agak-agak pribadi? Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Kok gue minta sama lo berhentilah ngelatih anak-anak kok. Barusan tuh Bu Jessica telepon gue kepaksa ngebohong sama dia. Lu bilang aja lu lagi ngelatih. Beres. Gue mohon sama lo, gue mohon banget sama lo. Lo berhenti ngelatih anak-anak, kasihan mereka kok. Lu mau gua melatih bola apa mau ngamuk gua di rumah? Hah? Waduh, gawat nih. Ternyata pelatih gue orang gila. Bu Aisyah, boleh kagak kalau ayah tanya-tanya? Emangnya Mpok mau nanya apa? Boleh nggak kalau ayah nanyanya yang agak-agak pribadi? Maksudnya Mpok? Aduh, gimana ya? Maaf ya sebelumnya.
Ayo mau nanya. Iya, Mpok Kirana mau nanya apaan? Jadi bang, saya ini pelatih profesional bersertifikat. Wow. Gue kirain tanah doang yang punya sertifikat. Bang Udin jangan salah. Pelatih profesional juga punya sertifikat bang. Dari FIFA. Pipa Pralon maksudnya. Bukan. FIFA itu organisasi sepak bola dunia. Wih. Asal abang tahu, saya ini pernah melatih tim-tim juara. Menjuarai Liga Champion, AFC, ACC. Hebat. Kalau dibandingin sama pelatih timnas kita Anjas Mara, lewat bang, jagoan saya. Iya. Anjas Asmara. Setahu gue dia pemain sinetron. Iya. Hebat. Be, ayo mau ngomong empat mata sama Babe. Kenapa, Tin? Pelatih kita itu, Be. Iya, kenapa? Tapi, Be. Bang, ini udah jadwalnya kita latihan. Udah, gue udah tahu. Kalau lu mau bilang si Ziko ini pelatih internasional kan? Abang Udin bisa aja. Latihan. Ayo bang, kita latihan aja. Latihan. Nih gue. Bu Aisyah udah punya pacar belum? Pacar? Kayaknya di Islam itu kan nggak ada istilah pacaran ya. Jadi Bu Aisyah belum punya pacar? Masa sih cewek cantik kayak Bu Aisyah begini belum pernah dideketin laki-laki satu orang aja? Iya, pernah sih. Saya dijodohin sama orang tua saya. Tapi akhirnya gagal di tengah jalan. Lagi pula dia terlalu muda, Mpok. Emangnya Bu Aisyah nyari laki-laki yang gimana? Ya, kalau boleh jujur sih, saya sukanya yang lebih tua, yang lebih mateng dari saya. Laki-laki yang lebih tua? Ya, yang kayak Bang Pei itu loh, Mpok. Bang Rashid, ada yang gawat nih. Gawat kenapa? Bang PI bawa si Madun pergi jauh katanya. Hah? Iya, tadi si Madun pergi. Pakai bawa tas pakaian segala. Ke Sunda Kelapa membeli ikan. Pak Ustadz berjalan dengan murung. Ada apa gerangan yang sedang dipikirkan?